Halo, pernah kebayang nggak ngerancang sistem energi satu negara tapi di komputer? Ada model kayak energy plan gitu yang bisa bantu. Tapi ya itu, kayak masuk kokpit pesawat banyak banget tombolnya. Iya benar, kompleks. Nah, hari ini kita mau coba bongkar panel kendalinya dikit lah ya. Kita lihat data masukan, inputnya itu apa aja sih yang dibutuhin? Oke, Fokusnya nanti ada 4 area utama. Pertama soal permintaan energinya, terus pasokannya gimana, lalu cara ngimbangin dan nyimpen energi itu, plus soal biaya. sip. Biar Anda semua yang dengerin juga jadi paham ternyata nggak sesimpel itu ya menerjemahkan dunia nyata ke model digital. Tepat sekali. Kita mulai dari yang pertama ya, permintaan atau demand. Ini tuh bukan cuma soal total gigawatt hour setahun gitu aja, enggak. Oh, lebih detail lagi ya. Itu pakai pemanas sendiri-sendiri di tiap rumah, atau pakai jaringan pemanas komunal yang besar, yang district heating itu. Iya. Beda ya pasti hitungannya. Pendinginan juga gitu. Sama, pakai AC biasa, atau mungkin ada teknologi lain. Terus, ada juga kebutuhan spesifik dari industri, dari transportasi. Nah, transportasi ini menarik nih. Oh iya, transportasi. Apalagi sekarang lagi rame mobil listrik EV ya. Di catatan kita ada disebut vehicle to grid, V2G. Itu gimana tuh? Kok inputnya harus detail sampai kapasitas charger segala? Nah, V2G ini, gimana ya jelasinnya? Intinya, mobil listrik itu nggak cuma nyedot listrik dari jaringan, tapi dia juga bisa balikin listriknya pas lagi dibutuhin sama grid. Wah, jadi kayak baterai berjalan gitu ya? Persis. Kayak gitu. Makanya detail charger penting. Itu nentuin seberapa cepat listrik bisa masuk atau keluar dari mobil. Krusial banget buat penjadwalan sama keseimbangan grid secara keseluruhan. Oke. Selain itu, ya model juga perlu tahu efisiensi alat lain, kayak pompa kalor, heat pump itu, yang mindahin panas, bukan bikin dari nol. Oke, jadi bukan cuma berapa banyak energi, tapi gimana cara pakainya, kapan juga, plus efisiensi alatnya. Detail banget ya. Tadi ada contoh soal desalinisasi air laut jadi air tawar juga. Iya, itu contoh menarik. Modelnya sampai perlu tahu efisiensi pompa, bahkan potensi nyimpen air garam sisanya brine buat bikin listrik lagi. Gila sih. Apa emang harus rinci ini selalu? Ya, tergantung tujuan modelnya apa sih. Tapi kalau mau analisisnya dalam, ya jawabannya iya. Detail begini penting buat lihat potensi efisiensi, terus interaksi antar sektor energi itu gimana. Paham. Oke, sekarang geser yuk ke sisi pasokan atau supply. Gimana energi itu dihasilkan? Nah, ini juga banyak jenisnya. Kita bisa kelompokin. Ada yang konvensional, ya kayak pembangkit listrik biasa. Termasuk CHP, Combined Heat and Power. CHP itu yang listrik dapat, panasnya juga bisa dimanfaatin ya, jadi lebih efisien. Betul. Terus ada juga yang terbarukan tapi variabel, yang produksinya naik turun tergantung cuaca. Angin, surya PV gitu ya. Itu yang paling rumit nggak sih masukin datanya? Kan nggak nentu. Bisa jadi. Karena variabilitasnya itu. Tapi jangan lupa juga, ada yang fokusnya cuma hasilin panas, kayak panas bumi langsung atau surya thermal buat district heating. Oh iya bener. Terus yang menarik lagi nih, input buat limbah, waste, sampah gitu. Model nggak cuma mikir itu dibakar doang. Terus? Bisa diolah jadi panas, jadi listrik, atau malah jadi biofuel, kayak biodiesel, biogas. Bisa juga kita perlu data buat produksi bahan bakar sintetis. Misalnya hidrogen yang dibikin pakai listrik lewat alat namanya electrolyzer. Atau bahan bakar cair dari hidrogen sama CO2. Wah, keren ya. Limbah atau CO2 malah jadi sumber energi baru. Tapi kan dengan banyaknya sumber energi, apalagi yang naik turun tadi, gimana caranya model ngejaga sistem biar tetap stabil? Nah, itu dia. Kita masuk ke kategori ketiga. Penyeimbangan dan penyimpanan. Balancing and storage. Ini vital banget buat ngatasin naik turunnya pasukan terbarukan. Biar nggak kejadian chip. Chip? Apa tuh? Critical Excess Electricity Production. Intinya, kondisi pasokan listrik jauh lebih banyak dari permintaan sama kapasitas jaringan. Bisa bahaya itu. Oke, nah nyimpennya ini pasti nggak cuma baterai lithium ion yang biasa kita dengar kan? Jelas bukan cuma itu, banyak macamnya. Ada penyimpanan panas skala gede buat district heating, ada penyimpanan hidrogen, ada yang mekanis kayak CAES, Compressed Air Energy Storage. Itu yang nyimpan udara tekanan tinggi di gua ya? Iya, betul.
Atau pompa air hidro yang mompa air ke tempat lebih tinggi pas listrik murah, terus dialirin lagi pas mahal. Ada juga rock bed storage, nyimpen panas suhu tinggi di batu-batuan. Uapnya bisa buat muter turbin lagi. Wow, banyak ya opsinya. Tapi balancing ini cuma soal nyimpen aja. Nggak juga. Model juga perlu input strategi regulasi pas CEP tadi. Mau diapain tuh kelebihan listriknya? Maksudnya? Ya, pilihannya apa? Apa produksi angin atau surya dikurangi? Atau kelebihan listriknya dipakai buat manasin air pakai pemanas listrik? Atau ganti CHP pakai boiler biasa? Ini pilihan kebijakan, dan itu harus didefinisikan di model. Tapi jadi krusial banget kalau tujuannya studi kelayakan ekonomi atau simulasi pasar. Inputnya apa aja tuh kalau biaya? Macam-macam. Biaya investasi awal per teknologi, terus biaya operasi sama perawatan atau O&M tahunannya, harga bahan bakar di pasar global, plus ongkos lokal sama pajaknya, harga emisi CO2 kalau ada aturannya, sampai data harga listrik per jam dari pasar luar. Lengkap deh. Baiklah, oke. Jadi jelas banget ya sekarang. Bikin model energi digital itu, wah, perlu pemahaman mendalam banget soal semua rantai energinya. Dari konsumsi paling kecil di rumah tangga, cara kerja tiap pembangkit, tantangan jaga stabilitas jaringan, sampai hitung-hitungan ekonominya. Iya, kerumitan ini yang justru bikin kita bisa nganalisis skenario masa depan dengan lebih mantap lah. Dan buat Anda yang lagi dengerin, ya mudah-mudahan dengan paham komponen input ini, Anda jadi punya kacamata baru nih. Betul. Jadi bisa lebih kritis kalau dengar klaim soal skenario energi tertentu. Karena Anda jadi tahu, wah, ternyata banyak banget asumsi dan detail di balik angka-angka itu. Nah, ini jadi pertanyaan penutup nih, buat kita semua renungkan. Mengingat semua kerumitan input yang barusan kita bahas, seberapa yakin Anda sama model-model energi yang kadang disajikan simple banget, di berita atau sama pengambil kebijakan? Pertanyaan bagus. Apakah penyederhanaan itu udah benar-benar nangkep esensi sistem yang sekompleks ini? Bahan renungan buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.